Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Abu Sulaiman, kayf haluk? Khair. Iqra. Ahsan. Abu Jabir, Iqra. Hadis keberapa? Terserah. Terasin suaranya. Terus? Nah, san. Entah. Oh. Ada. Kayak Hulukin. Enak. Hulukin. Karena artinya san Inggris atau home. San Inggris. لما سئلت عن ملك النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ملكه القرآن رواه Muslim. Tidak dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Di riwayat Muslim. Yang terakhir Ahsan. Ahsan, Idris. Sudah ya? Ada lagi? Nah, jazakumullahu khairan. Kita masuk pada pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salasah atau salah satu usul. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu faedah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah tentang 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apakah itu? Apa Khairiyah? Hadir nggak? Apa kemarin? Yang pertama al-ilmu. Wajib bagi kita untuk mengetahui. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua mengamalkan. Al-ilmu al-amalu bihi, beramal dengannya. Yang ketiga, araf
mendakwahkan. Yang ketiga, mendakwahkannya. Yang keempat, itu al-ilmu, pengertian dari al-ilmu. Berilmu, beramal, berdakwah. Yang terakhir, yang apa? Abu Barik dibantu? Bersabar, ya. Bersabar atas gangguan. Itu pengertian dari al-ilmu. Abu Zur'ah. Apa pengertian ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam serta dalil-dalil, itu pengertian ilmu. 4 perkara yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya adalah al-ilmu, berilmu, beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Bersabar atas gangguan di dalamnya. Karena barang siapa yang mengamalkan ketiga perkara itu, dia pasti akan mendapati apa yang akan dia dapati. Dia membutuhkan pada kesabaran. Dalil dari 4 perkara ini. Siapa yang mau jawab? Surat Wal-Asr, ayat keberapa? 1 apa kedua? Dalil tentang 4 permasalahan ini. Ayat ke-1 apa ayat kedua? Ketiga. Oh, biasanya ke-1, kedua salah galau, biasanya jebakan biasanya. Jadi milik ketiga. Kamu salah juga tadi. Ayat keberapa? Surat Al-Asr ayat keberapa? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Siapa yang menjawab? Kalau salah nih yang menjawab. Ayat keempat, ketiga, keempat. Apalagi yang mau jawab? Ketiga, keempat. 1 sampai 3. Yang keempat enggak. Ayat 1 sampai 3 saja. 1, 2, 3. Memang 3 ayat ya. Semuanya ya. Dari awal sampai akhir. Wal asr, ini ayat yang 1. Innal insana lafi khusr, ayat yang kedua. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang ketiga. Cuma 3 ayat. Ini surat Al-Asr. Jadi dalilnya adalah dalil 4 permasalahan ini adalah surat Al-Asr ayat yang 1 sampai ketiga. 1 sampai terakhir. Paham? Wal asr, demi masa Allah bersumpah. Al-asr. Al-asr ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang makna ini. Ada yang mengatakan ad-dahr, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini maknanya adalah al-asr alladzi huwa ad-dahr. Al-asr itu maknanya adalah dahr. Ad-dahr itu adalah mahalul hawadits, tempat kejadian-kejadian. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan. Maknanya masa. Demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian. Di sini disebutkan dengan keumuman. Innal insan, karena al-insan di sini disebutkan oleh ulama alnya al-istigraqiyah, alnya al-jinsiyah, al-istigraqiyah, yang pantas diletakkan di sini lafadz kul. Jadi innal insan maknanya inna kullal insan, ini maknanya. Inna kullal insan, sesungguhnya semua manusia. La fi khusrin, lam di sini memberikan faedah taukid. Sungguh, benar-benar fi. Fi itu huruf apa fi yang sudah kita pelajari? Huruf jar. Maknanya apa? Maknanya dzarfiyah, di dalam. Benar-benar sungguh di dalam kerugian. Dalam arti masuk di dalam itu semuanya.
Illa alladzina amanu ila akhirih. Kecuali, nah, yang kecuali ini mengeluarkan orang-orang yang di dalam tadi. Mengeluarkan orang-orang yang di dalam tadi. Siapakah dia? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disebutkan di sini dengan lafaz al-iman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu termasuk di dalamnya. Orang yang berilmu keluar. Karena seorang itu tidak akan beriman kecuali dia mengetahui terlebih dahulu. Berilmu terlebih dahulu. Orang yang berilmu keluar. Enggak rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Berarti dalil dari permasalahan yang kedua. Orang yang beriman dan beramal. Al-amalu bihi keluar juga. Wa tawassaw bil haq, dan saling nasihat-menasihati dengan kebenaran. Keluar. Wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat-menasihati dengan kesabaran. 4 orang inilah yang tidak rugi di dunia ini. Yang rugi di dunia ini yang tidak tersifati padanya 4 perkara ini. Yang tidak tersifati pada dirinya 4 sifat ini. Beriman sudah tidak. Berilmu enggak. Beramal apa lagi? Berdakwah tidak juga. Sabar juga tidak. Hidup morat-marit hidupnya udah. Morat-marit hidupnya, gelisah orang yang tidak ada pada dirinya 4 sifat ini. Gersang kehidupannya, hambar kehidupannya, tidak tenang kehidupannya. Orang yang tidak tersifati padanya 4 sifat ini. Orang yang tidak beriman, tidak berilmu, tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak beramal dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyampaikan ilmunya, tidak bersabar, akan rugi orangnya. Rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surat ini. Nah, orang yang sempurna padanya 4 sifat ini, maka sempurna keberuntungannya. Selamat dia dari kerugian. Selamat dia dari kerugian. Kalau orang selamat dari kerugian berarti beruntung. Berarti dia beruntung. Maka dari itu wajib bagi kita semua untuk menyelamatkan diri kita dari kerugian. Karena menyelamatkan dari kerugian itu, menyelamatkan diri kita dari kerugian itu hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara ini. Beriman, berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Dan barang siapa yang kurang padanya 4 sifat ini, kurang dia. Dia berilmu, tapi beramal, amalnya setengah-setengah. Setengah-setengah. Berdakwah juga, tapi jarang-jarang dia menyampaikan ilmunya, jarang-jarang dia mengajari orang-orang yang dia ketahui, orang-orang yang tidak mengetahui, jarang-jarang dia berdakwah. Sabar, kadang enggak. Maka kebahagiaannya kurang sempurna. Ada padanya kebahagiaan tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Kebahagiaan seorang diukur dengan 4 perkara ini. Demikian pula kerugian seorang diukur dengan 4 perkara ini. Maka seorang yang berakal ketika mendengar ayat ini, dia akan berusaha untuk mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i huwa Abu Abdillah. Syafi'i nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Ini kunyah beliau, Abu Abdillah. Malik juga Abu Abdillah. Imam Ahmad juga Abu Abdillah. Imam Syafi'i Abu Abdillah. Yang beda cuma satu. Siapa? Abu Hanifah. Ya. Yang beda cuma satu, yaitu Abu Hanifah.
Siapa kunyahnya Abu Hanifah Balkis? Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah semua. Yang tiga Abu Abdillah. Namanya Muhammad bin Idris. Muhammad. Namanya itu Muhammad sebenarnya. Muhammad, bagus nama Muhammad. Nama yang bagus. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Idris Ibni Al-Abbas Ibni Uthman Ibni Syafi' Al-Hashimi. Al-Hashimi. Siapa Al-Hashimi? Hashim. Di pelajaran sirah kita, siapa Hashim? Anaknya Hashim siapa? Hah? Siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Imam Syafi'i Al-Hashim. Al-Qurashi. Imam Syafi'i Al-Qurashi juga. Siapa nama Quraisy? Quraisy. Siapa nama Quraisy? Siapa yang masih ingat Quraisy? Siapa namanya Abu Muti'ah? Quraisy. Quraisy. Siapa yang ingat nama Quraisy? Siapa yang ngantuk? Biar dikasih soal. Siapa yang ngantuk mau dikasih soal? Penyegar nih soal ini. Pertanyaan ini penyegar bagi yang ngantuk. Quraisy. Al-Quraisy. Siapa namanya? Siapa namanya? Endak ya Abu Zubair. Siapa yang ingat? Fihr. Ingat nggak antum pelajaran sirah kita? Fihr. Silsilah Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail sekian. Sudah kita baca kan? Kemudian ketemu Fihr. Inilah dia Quraisy. Fihr. Ini Imam Syafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi. Berarti Imam Syafi'i ini keturunan siapa beliau ini? Silsilahnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Silsilah keturunan Al-Imam Syafi'i. Hashim ya, Hashimi. Qurashi ya. Qurashi juga, Quraisy. Berarti mulia ini. Nasabnya Imam Syafi'i ini mulia. Ya, sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab asli ini. Asli ya. Quraisy, orang yang terhormat. Akan tapi beliau jauh masanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, beliau setelah. Wulida fi Ghazah, beliau dilahirkan di Ghazah. Sanata tahun 150 Hijriyah. Wa tuwfiya, dan beliau wafat di Mesir, wafatnya di Mesir. Ghazah itu daerah mana Ghazah itu? Bahasa kita sekarang Gaza. Di mana itu? Palestina. Lahirnya di sana beliau. Palestina. Meninggalnya di Mesir. Mesir itu daerah sekarang namanya Mesir. Beliau meninggalnya pada tahun 204. Lahirnya tahun 150, meninggalnya tahun 204. Berapa umurnya? Siapa yang mau ditanya matematika? Soal matematika. Berapa? 54 ya. Lahirnya tahun 150 Hijriah. Meninggalnya tahun 204. 54 ya. 54 cuma usianya. Masya Allah. Akan tetapi faedahnya subhanallah banyak sekali dari beliau. Alaihi rahmatullah. Usia yang tidak panjang akan tetapi memberikan manfaat, memberikan barakah. Demikianlah usia mereka para ulama. Ringkas. Ada yang 54, ada yang di bawah itu. Ada yang bahkan di antara mereka tidak sempat menikah. Seperti Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah tua usianya, belum sempat menikah, kemudian meninggal dunia.
Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, belum sempat beliau menikah, kemudian meninggal dunia di usia yang sudah jauh tua. Saking semangatnya mereka dalam mengamalkan, menyebarkan ilmu agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Barakah, ilmu mereka barakah. Ilmu yang singkat berkah. Dihiasi, dihidupkan, dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ah. Asy-Syafi'i ini adalah salah satu dari imam yang 4. Ala jami' rahmatullahi alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Salah satu dari imam yang 4 yang masyhur dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama siapa? Yang paling tua. Endak Abu Usman? Imam? Di atasnya lagi. Ada lagi di atasnya. Siapa? Hah? Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah di atasnya. Kemudian Malik. Kemudian setelah itu Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Kemudian setelah itu Ahmad. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Paling muda Imam Ahmad. Dari imam yang 4 itu paling muda. Yang paling mudanya Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengomentari tentang ayat tadi, tentang surat Al-Asr tadi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi." Kalaulah tidak Allah turunkan hujjah kepada makhluknya, illa hadhihi surat lakafathu, kecuali surat ini saja, niscaya mencukupi mereka. Kalaulah tidak Allah turunkan bukti, keterangan kepada umat ini, melainkan surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, niscaya mencukupi mereka. Ini kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Apa maksud dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala ini? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maksud dari ucapan Imam Syafi'i ini, anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamassuki bi dinillah bil imani wal amali salihi wad da'wati ila Allah was sabri ala dzalik. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam ayat ini, dalam menjelaskan, mengomentari tentang ayat ini adalah tentang surat ini, maksudnya surat Al-Asr ini, bahwa surat ini mencukupi bagi makhluk dalam menganjurkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keimanan, amal saleh, dakwah di jalan Allah, bersabar atas yang demikian itu. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mencukupi mereka, ayat ini mencukupi mereka dalam hal motivasi, hasungan. Cukup ayat ini supaya mereka itu semangat untuk beramal saleh, supaya mereka itu semangat untuk berdakwah, supaya mereka itu semangat untuk bersabar. Sebelum itu untuk berilmu, untuk beriman, itu sebelumnya. Cukup ayat ini menjadi hasungan untuk mereka semua. Walaisa muradu, bukan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini, anna hadhihi surat, bahwa surat ini kafiyatun lil khalqi, cukup bagi makhluk dalam semua syariat. Salah kalau memahaminya seperti itu. Kalau seandainya tidaklah Allah turunkan bukti kepada makhluk ini kecuali surat ini mencukupi mereka, maksudnya adalah dalam semua sisi syariat. Ada galat yang seperti ini, galat, salah, ba'id, jauh. Pemahaman yang seperti ini tidak benar. Barakallahu fikum. Kita langsung ke atas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari. Siapa nama kunyah Al-Imam Al-Bukhari? Siapa nama kunyah Imam Bukhari? Mau jawab?
Al-Imam Al-Bukhari. Man ya'rif falyarfa' yadah, yang mengetahui angkat tangan. Abu Abdillah. Al-Bukhari di sini disebutkan Abu Abdillah, namanya itu nama kunyahnya Abu Abdillah. Namanya siapa sih? Yang sering kita dengar itu Imam Bukhari. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu yang sering kita dengar. Siapa sih nama Imam Bukhari ini? Al-Bukhari huwa Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Berarti sama dengan siapa tadi? Imam Syafi'i. Banyak ulama kita ini yang kunyahnya Abu Abdillah itu banyak ya. Banyak. Jadi kalau antum nama kunyahnya Abu Abdillah, enggak masalah. Bagus. Ulama kita banyak yang nama kunyahnya Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, banyak. Al-Imam Al-Bukhari wa Abu Abdillah, namanya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail sama juga dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi Muhammad bin siapa? Bin Idris. Kalau Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Masya Allah, nama Nabi semua. Dua-duanya nama Nabi. Bin Ibrahim Ibnil Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari ini nisbahnya. Kalau kita Al-Indonesi. Al-Indonesi, kalau ada imam, sekiranya misal ada imam dari Indonesia, nisbahnya Imam Al-Indonesi. Kalau ini imam ulama maksudnya dari Indonesia disebut dengan Al-Indonesi. Kalau ulama yang asalnya dari negara Albania, siapa? Al-Albani. Albani itu nama negara Albania. Nama beliau Muhammad namanya. Sama dengan ini. Sama dengan Imam Bukhari. Nama Syekh Al-Albani itu Muhammad. Muhammad juga namanya. Masya Allah. Sama-sama muhaddits. Imam Bukhari Muhammad bin Idris Al-Bukhari. Wulida bi Bukhara. Dilahirkan di Bukhara, nama negaranya. Nama negaranya Bukhara. Enggak tahu di mana Bukhara. Yang jelas bukan negara Arab. Bukan negara Arab. Imam Bukhari ini termasuk dari ulama yang asalnya dari Ajam. Ajam itu selain Arab. Ya. Sama seperti Al-Albani. Al-Imam Al-Albani. Bukan dari Arab. Masya Allah. Muhaddits. Ahlul hadis terkenal. Jadi kita jangan kecewa. Misal kita bukan dari orang Arab. Kok belajar susah paham, jangan kita kecewa. Ulama kita ada yang bukan dari Arab, bukan dari Arab. Memang Arab itu, masya Allah, bagus suku Arab. Suku Arab itu bagus, suku yang bagus, ya, masya Allah. Bahasanya bahasa Al-Quran. Akan tetapi ketakwaan seseorang bukan dinilai dari suku. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan dinilai dari suku, bukan dinilai dari bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ini tolak ukurnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Beliau lahir di Syawal, di bulan Syawal lahirnya. Sanata arba' wa tis'ina wa mi'ah. Lahirnya tahun 194. Tis'in 194 lahirnya. Tahun 194. Wa nasya'a yatiman, beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Anak yatim ini, Al-Imam Bukhari ini anak yatim. Fi hijri walidatihi, yang mengasuh beliau adalah ibunya. Wa tuwfiya rahimahullah fi Khartanka, beliau wafat di daerah yang namanya Khartanka. Baldatun, suatu negeri, ala farsakhain, jaraknya 2 farsakh dari Samarkanda. Lailata Idul Fitri, beliau meninggal pada malam Idul Fitri.
Sanah tahun Sittin wa khamsina wa mi'ataini 256 meninggal. Berapa usianya Abu Abdurrahman? 62 tahun. 62 tahun. Satu lagi mendekati Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW meninggalnya pada usia 63. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, sekarang kita sudah masuk bab baru, masuk pembahasan baru. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Pentingnya bagi kita semua untuk mengenal hal ini, mengetahui hal ini, mengamalkan hal ini. Berilmu dulu sebelum kita berucap, berhati-hati. Jangan mudah sekali lisan ini untuk mengucapkan, melepaskan. Karena memang lisan tidak bertulang. Hati-hati, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Lisan memang tidak bertulang, akan tetapi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, sebelum berucap, berilmu terlebih dahulu. Ketahui dulu apa yang akan engkau ucapkan. Ketahui dulu, fahami dulu apa yang akan engkau ucapkan. Demikian pula dengan amalan. Sebelum kita mengamalkan suatu amalan, ilmui terlebih dahulu. Al-asal fil ibadah al-mana'. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, disebutkan oleh para ulama. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam ini yang tidak ada contoh dari kami, kata Nabi, tertolak. Dari sini para ulama mengatakan al-asal fil ibadah al-man'u. Hukum asal dalam ibadah itu adalah terlarang. Tidak boleh kita menetapkan ibadah kecuali harus ada dalilnya. Kalau antum menetapkan ini ibadah ini, dalilnya mana? Mudah sebenarnya. Jika tidak, jangan diamalkan. Jika tidak, jangan diamalkan. Al-asl fil ibadah al-man'u. Dalilnya dari hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz berbeda. Sehingga wajib bagi kita semua, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, untuk berilmu terlebih dahulu. Jangan asal mengamalkan suatu amalan. Jangan asal mengamalkan suatu amalan sampai kita mengetahui dalilnya. Tatkala kita sudah mengetahui dalilnya, maka kita amalkan. Berlomba-lomba kita untuk mengamalkan. Barakallahu fikum. Di sini juga kita bisa mengambil faedah pentingnya bagi kita untuk at-tasabbut fil umur. Hati-hati dalam bersikap. At-tasabbut adalah memastikan dalam urusan-urusan. Tidak cepat dan tergesa-gesa. Ketika kita mendapat berita, kita langsung ambil kesimpulan. Jangan langsung ambil kesimpulan. Diklarifikasi terlebih dahulu. Dicari tahu dulu kebenarannya. Bisa jadi orang yang menyampaikan salah paham, atau orang yang menyampaikan bukan orang yang thiqah, bukan orang yang terpercaya. Ketika kita mendapatkan berita, tidak secara mutlak kita langsung terima, kecuali yang menyampaikan itu adalah seorang yang thiqah. Maka ini adalah khabar thiqah, khabar dari orang yang terpercaya. Akan tapi ketika seorang itu dikenal dengan tergesa-gesa, atau seorang yang majhul, tidak diketahui, muslim dia, cuma kita tidak diketahui ini thiqah atau tidak, maka hati-hati. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fatabayyanu. Hendaklah kalian fatabayyanu, ya. Tabayyun, ya, tabayyun terlebih dahulu, memastikan berita tersebut. Ya, kalau tidak, kita bisa salah memahami. Suudzon dengan orang yang baik. Suudzon dengan orang yang baik. Atau bersikap tidak benar kepada orang yang
semestinya kita berbuat baik kepadanya. Seperti ikhwah, seperti misalkan istri kita, seperti anak kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu pentingnya di sini at-tasabbut fil umum, memastikan dalam berita, at-tasabbut fil akhbar, at-tasabbut fil naba, memastikan jangan terburu-buru. Yang seperti ini masyaallah ahibah barakallahu fikum penting bagi kita. Karena banyak kerusakan terjadi di muka bumi ini disebabkan tidak adanya tasabbut fil umur, tidak adanya tabayyun fil umur, tidak adanya klarifikasi, tidak adanya memastikan dalam mendapatkan berita yang didapat. Langsung dapat kabar kamu begini katanya, langsung diambil kesimpulan. Jangan, kalau yang menyampaikan itu orang yang tidak kita ketahui kesikohannya, orang yang kita ketahui dia terburu-buru, atau orang yang kita belum terlalu percaya kepadanya, maka at-tasabbut fil umur min ahammil umur. Babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi ini penting bagi kita. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu dulu. Ketahui dulu apa yang akan kita ucapkan ini. Apakah bermaslahat, apakah al-haq benar atau tidak. Ini yang penting bagi kita. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang faedah yang beliau sampaikan semestinya bagi kita untuk berilmu sebelum berucap dan beramal adalah surat Muhammad ayat yang ke-19. Beliau rahimahullah ta'ala beristimbat dengan ayat ini, fa'lam, ketahuilah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan i'lam. I'lam itu fi'il amr. Fi'il amr. Dari kalau fi'il madhinya alima, fi'il mudhari'nya ya'lamu. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan i'lam, ilmuilah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Tidak ada ibadah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Ini Allah Subhanahu wa taala di sini kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fabada bil ilmi, memulai dengan ilmu. Ilmu dulu diawali dengan lafaz i'lam, ilmuilah. Qabla qauli wal amal, sebelum ucapan dan amalan. La ilaha illallah itu ucapan. Kemudian juga al-istighfar juga ucapan. Kemudian di sini konsekuensinya amalan. Sehingga yang semestinya bagi kita adalah berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Subhanallah, ini faedah yang sangat berharga dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya sedikit dari pelajaran kita al-usulul tsalatsah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, i'lam, ketahuilah, rahimakallah. Telah berlalu faedahnya, kalimat i'lam didatangkan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Rahimakallah, rahimakallah ini menunjukkan perhatiannya muallif kepada kita, menunjukkan kelembutan muallif kepada kita, bagusnya metode beliau dalam berdakwah, disisipi dengan doa di kalimat beliau. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan
annahu yajibu ala kulli muslim, bahwa wajib bagi setiap muslim wa muslimatin dan muslimah, muslim yang laki-laki maupun yang perempuan, wajib bagi mereka semua ta'allumu thalathi hadhil masail, mempelajari 3 perkara yang akan disebutkan, wal amalu bihinna, serta beramal dengannya. Tidak hanya mengetahui, tidak hanya mempelajari, akan tetapi wajib pula bagi mereka untuk mengamalkannya. Tidak hanya mempelajari, bahkan wajib bagi mereka untuk mempelajarinya pula. Apa 3 perkara tersebut? Kalau beberapa pertemuan yang awal sebelum ini, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Sekarang wajib bagi kita untuk mengetahui 3 perkara. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan kita. Ini wajib bagi kita untuk mengetahui. Annallaha khalaqana, qafnya difathahkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, dialah yang telah menciptakan kita. Kalau disukun qafnya, anallahu khalaqna, bahwa Allah Subhanahu wa taala kita yang menciptakan. Jadi maknanya berubah kalau qafnya disukun. Yang benar qafnya di fathah. Khalaqana, anallaha khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan kita. Wa razaqana, dialah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dalam keadaan demikian, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Dia Subhanahu wa taala memberikan beban syariat kepada kita. Walam yatrukna hamalan, Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, dia masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian wahai manusia seorang rasul. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul pula. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Lagi Musa, Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula, Fir'aun bermaksiat, durhaka kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang dahsyat. Demikian pula kalian wahai umat Muhammad. Jikalau kalian durhaka kepada rasul kalian, jikalau kalian durhaka kepada Muhammad, niscaya kami akan menyiksa kalian sebagaimana kami telah menyiksa Fir'aun yang telah durhaka kepada Musa alaihi salam. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan yang pertama wajib bagi kita ketahui ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Annallaha khalaqana wa razaqana. Ini yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan perbuatannya. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Menciptakan, mengatur. Wajib bagi kita untuk memurnikan keyakinan kita bahwa Allah lah yang melakukan itu semua. Tidak dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan.
Tidak dicampuri sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala berserikat dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berserikat pula dengan makhluk yang lain sebagaimana yang terjadi di alam ini. Ada makhluk lain yang mengatur, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang mengatur, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ini adalah keyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk memurnikan yang mengatur alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kita hanya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Permasalahan yang seperti ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Dzariyat ayat yang ke-57. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang memberikan rezeki, yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Orang-orang musyrikin ditanya, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ditanya, Qul may yarzuqukum, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Mereka mengetahui ini. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka telah meyakini dengan keyakinan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, may yarzuqukum minas samawati wal ardi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Rezeki dari langit contohnya apa, Mif? Hujan, ya. Rezeki yang ada di bumi contohnya apa? Hah? Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dapat penghasilan. Alhamdulillah, itu rezeki. Rezeki semua. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Rezeki di langit yang turun hujan, kemudian rezeki di bumi, tumbuhnya tanam-tanaman, gemuknya hewan-hewan, keluarnya air susu hewan-hewan kalian. Siapa yang memberikan rezeki itu? Qulillah. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Ini orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau ada orang zaman sekarang yang berkeyakinan bahwa di alam semesta ini ada makhluk yang mengatur, kemudian yang memberikan rezeki itu ada yang lain, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu lancar kalau kita bergantung dengan batu ini. Lancar rezeki kalian. Ya. Rezeki kalian itu lancar. Batu ini bisa memberikan rezeki kalian. Berarti lebih jelek orang ini. Yang seperti ini lebih jelek daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini ini. Musyrikin pada zaman itu meyakini ini. Hanya saja mereka terjatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Kesyirikan uluhiyah. Apa itu kesyirikan uluhiyah? Dalam bab ibadah. Dalam bab perbuatan mereka. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada Hubal. Hubal, apa itu Hubal? Ya, patung. Patung di mana? Hah? Ka'bah yang dipakai untuk apa? Untuk apa? Mengundi apa? Mengundi nasi. Belum lama ya? Belum lama, masih hangat. Insyaallah ingat. Tapi nggak tahu sebulan lagi kita masih ingat nggak ya? Nggak tahu nih. Semoga selalu ingat ya. Sirah-sirah yang seperti itu penting bagi kita untuk mengingat. Faedah-faedah itu penting bagi kita untuk mengingat. Murojaah terus ya. Murojaah terus. Mudah-mudahan sebulan lagi masih tetap ingat. Setahun lagi masih tetap ingat. Masih tetap ingat terus ini sejarah Nabi Muhammad SAW, faedah yang kita catat. Mudah-mudahan selalu diingat, selalu diperhatikan dalam kehidupan kita. Selalu kita memperhatikan pelajaran-pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita dalam talabul ilmi. Inilah keyakinan mereka, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin meyakini itu, tauhid rububiyah. Maka di sini yang pertama kali disebutkan oleh Syekh, wajib bagi kita untuk meyakini,
Wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ada tugas di pundak kita yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Apa itu? Walam yatrukna hamalan. Dia tidak membiarkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Ini tugas kita. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa saja yang taat kepada Rasul tersebut, dia masuk surga. Masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, wajib bagi dia untuk mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan bisa didapat surga kecuali dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah orang yang mengatakan banyak jalan menuju surga, tidak hanya pada jalan Muhammad saja. Hadza ghalat fahish, salah besar yang seperti ini. Tidak benar jika ada yang terucap ucapan yang seperti ini. Salah yang seperti ini. Jalan menuju surga hanya dengan jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam ayatnya. Di antaranya adalah may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian semua mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ila ghairi dzalik, dan yang lain dari itu semua. Siapa yang taat kepada Rasul masuk surga. Wa man asahu dakhala jannah. Siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, dia masuk neraka. Kemudian dalilnya tadi surat Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdan wabila. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Yang kedua dan yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita beberapa faedah yang disebutkan oleh al-muallif. Barakallahu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami? Pelajarannya bisa dipahami? Nah, barakallahu. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.